Kak, boleh ganggu bentar nggak? Kenapa? Gini kak, menurut kakak, cowok yang ritual onani tiap hari itu tandanya dia kesepian atau emang itu cuma olahraga biar stres hilang? Kamu tuh datang tiba-tiba nanya soal onani, anjir. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi itu kalau dibilang olahraga mungkin itu bahasa istilah bercandaan ya. Tapi kalau menurut aku sih kalau bukan kesepian, ada banyak orang laki-laki yang pernah aku kenal itu kayak lebih memilih masturbasi daripada berhubungan seksual dengan yang konon katanya belum muhrim gitu. Jadi itu bisa juga dijadikan pelampiasan sih, Tapi sebenarnya kalau olahraga rutin itu juga bisa jadi loh. Soalnya kayak misalnya untuk merelaksasikan ketegangan yang ada dalam tubuh atau untuk mencari hormon-hormon. Jadi ada beberapa laki-laki atau bahkan perempuan juga kalau masturbasi itu mencari pleasure atau hormon kebahagiaan yaitu endorfin gitu. Jadi ya sah-sah aja sih. Apalagi kan salah satu bentuk self love itu adalah explore tubuh kita dengan cara banyak hal, salah satunya adalah masturbasi. Jadi ya itu kan tubuh kamu, ya nggak apa-apa. Begitu kak. Kenapa kamu kebiasaan ngeliat? Kenapa emang kamu akhir-akhir ini suka masturbasi? Enggak kak, aku nggak pernah masturbasi aku kak. Bullshit anjir. Ini sama pacar. Oh, oke. Sombong ya jadinya, jatuhnya agak sombong, agak pamer anjir. Iya sih. Terus kakak pernah dengar nggak mitos kalau sering onani itu bikin dengkul kopong atau mata burem? Kakak percaya nggak? Atau itu cuma nakut-nakutin aja? Enggak sih, aku nggak percaya. Karena balik lagi itu juga bisa dibilang mitos. Karena ya kamu masturbasi kenapa dengkulnya yang kopong? Kan masturbasinya pakai tangan bukan pakai dengkul. Iya dong. Ya jadi terus kalau mata burem, aku nggak tahu itu ada keterkaitan dalam dunia medis apa enggak. Tapi aku sih nggak percaya ya, karena nggak ada korelasinya antara masturbasi, sperma dan mata. Itu buset jauh banget. Jadi nggak percaya sih, itu cuma mitos-mitos biar bukan nakutin ya, mungkin lebih kesannya untuk mengedukasi tapi dengan cara untuk membuat takut laki-laki agar tidak bermasturbasi secara berlebihan mungkin. Itu bisa jadi. Tapi kalau mitos-mitos kayak gitu dengkul kopong enggak sih, bullshit anjir. Jujur nih kak, lebih aneh mana coba, cowok yang ngaku sering onani atau cowok yang sok suci bilang nggak pernah sama sekali? Kayak kamu tadi. Tapi kan belum tentu orang yang nggak pernah masturbasi itu nggak pernah berhubungan seksual. Bisa jadi kayak kamu tadi pengakuannya bahwasanya enggak, aku nggak pernah bermasturbasi, tapi kan aku sama pacar aku, ya udah nggak apa-apa. Cuma aneh menurutku adalah ketika orang mengklaim dirinya tidak pernah masturbasi, itu aneh. Karena terus gimana kalian mengeluarkan sperma kalian? Apakah dengan mimpi tidur? Apakah dengan mimpi basah yang tiba-tiba keluar sendiri? Karena sejatinya sperma itu harus dikeluarkan minimal 3 hari sekali. Jadi kayak agak aneh aja kalau kayak didiemin mengendap menjadi semen. Mengeras, kasihan aja. Jadi ya alangkah baiknya secara rutin itu perlu diganti atau dikeluarkan. Dan buat laki-laki yang kayak bilang nggak pernah masturbasi, ya iyain aja kali ya, karena mungkin dia free sex. Jadi nggak pernah masturbasi kayak kamu. Cocok sih. Sering-sering dikocok kayak iya arisannya maksudnya. Ini perlu disapu nggak sih ini YouTube-ku? Nggak usah ya, nggak usah disapuin, biarin aja. Dasar anak muda. Terus kak, kalau cewek pakai vibrator atau alat bantu itu dianggap self care. Tapi kenapa kalau cowok punya tengah atau stroker malah dianggap ngenes atau kasihan? Menurut kakak adil atau enggak?
Itu balik lagi, namanya kita hidup di tengah negara dimana selalu ada double standard ya. Kalau misalnya cewek, kita kan sebagai cewek itu dari latar belakang aja kayak background dan norma-norma dan keasusilaan aja, perempuan itu harus tunduk terhadap norma, harus tunduk terhadap peraturan dan harus menutup diri, nggak boleh terlalu dibiarkan orang lain melihat terbuka gitu-gitu kan. Jadi ketika perempuan mampu mencapai titik pleasure atau si endorfin tadi yang aku bilang klimaks itu, memang kita bilangnya self care atau self love. Kenapa? Karena banyak perempuan yang tidak berani untuk mengekspos diri atau mengeksplor diri sendiri. Jadi mereka takut karena dicap jelek, dicapnya nanti jadi wanita binal, murahan, nakal dan lain sebagainya. Makanya kebanyakan perempuan atau wanita juga membutuhkan alat bantu seks, yaitu sex toys, vibrator, dildo, anything lah. Nah, kenapa laki-laki kalau punya alat bantu itu malah dipikirnya jadi ngenes? Ya karena balik lagi, laki-laki yang seharusnya bisa mendapatkan perempuan atau mendapatkan pasangan dengan sifat maskulinitasnya dan dominannya itu dianggap ya lebih kasihan ketika kamu main sendiri kasarannya. Nah, menurut aku adil atau enggak itu balik lagi. Menurut aku sih nggak adil. Bukan berarti laki-laki kalau mengeksplor tubuhnya dengan cara bermasturbasi sendiri itu dianggap ngenes. Itu juga salah satu bentuk laki-laki untuk self love terhadap tubuhnya sendiri. Jadi sebenarnya sama aja, biar nggak ada perdebatan atau biar nggak ada kayak timpang tindih. Jadi sama-sama mendapatkan hak. Toh itu tubuh kalian, mau kalian apakan dengan alat apapun juga itu hak kalian. Yang menjadikan timpang adalah ketika si laki-laki atau di tongkrongannya ini cerita-cerita kayak gue semalam cerita kebablasan, sorry. Gue semalam masturbasinya pakai soccer loh, pakai tangga loh, pakai alat ini loh. Nah, ketika di tongkrongan itu pasti yang ada kalian bakal dicengin setelah cerita, cupu lu, emang nggak punya duit, ngenes banget lu nggak bisa sama cewek gini-gini. Ya itu pasti, itu yang men-labelin kalian ngenes sendiri kan itu dari itu kalian sendiri, dari spesies kalian sendiri, dari gen kalian laki-laki sendiri. Jadi kalau kita perempuan ya apapun yang kita lakukan terhadap tubuh kita, mau cowok cewek, tetap itu bentuk self love. It's okay. Menurut aku gitu sih, Meg. Jadi walaupun kamu punya pacar nih, atau walaupun nanti kamu udah menikah pun, kalau kamu masih tetap pakai alat bantu sex toys-nya itu malah nggak apa-apa. Itu malah kayak buat lebih explore aja sama pasangan malahan. Gitu sih. Itu. Terus seandainya kakak nemu alat bantu seks di kamar cowok atau temen cowok kakak, Oke. Reaksi pertama kakak itu pengen ketawa, ngerasa ilfil, atau malah pengen nanya gimana? Oke. Enggak dong. Kalau misalnya aku menemukan sex toys, alat bantu cowok untuk misal aku punya pasangan atau partner pacar, terus aku menemukan itu yang selama ini aku nggak tahu, aku bakal nanya, kamu selama ini pakai ini enak nggak? Aku bakal nanya, enak nggak? Terus kalau misalnya dia bilang nggak enak, masih enakan sama kamu, itu pasti udah bullshit kan. Aku bilang kayak, oh ya udah, ayo aku bantu untuk rasanya dapat kenikmatan dengan alat bantu ini, in case nanti kita berjauhan apa segala macam. Nah, kalau aku nemu itu di kamar temen cowok aku, satu hal yang aku tanya sama kayak enak nggak? Kenapa aku bilang enak nggak? Karena aku mau make sure apakah dia menikmati atau kayak cuma sebagai itu tadi pelampiasan. Jadi kalau dia pikir pakai alat bantu itu bisa membantu, namanya juga alat bantu seks ya, itu untuk membantu dia mendapatkan endorfin dan kenikmatan, ya harusnya itu enak ya. Dan untuk beli di mananya, daripada aku nanya beli di mana, mending aku bilang mau just tip ya. Aku suka beli kok sini. Mau just tip nggak? Lebih murah, mending gitu, bisnis. Bisnis still bisnis, Max. Terus menurut kakak, mending cowok yang main sendiri pakai alat bantu tapi aman, atau cowok yang jajan sembarangan keluar cuma demi menuhi nafsunya? Kalau disuruh milih, aku lebih memilih laki-laki yang bermasturbasi sendiri ya. Tapi kalau ada pilihan laki-laki yang suka jajan tapi nggak sembarangan, mungkin aku juga akan milih itu.
Dalam artian gini, kita boleh kok mengeluarkan tabungan kita demi mencari kesenangan untuk diri, kepuasan, kenikmatan yang laki-laki di luar sana ketika jajan di luar itu kan pasti bayangannya self reward karena dia punya uang. 1 self reward, 2 membantu UMKM. Iya kan pastinya. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi balik lagi Max, seperti yang udah pernah kita bahas soal medical check up, soal penyakit seksual menular atau STD. Itu yang perlu kita jadikan perhatian ketika kita sudah mulai aktif secara seksual, baik sama pasangan maupun pasangan yang gonta-ganti. Itu yang perlu diperhatikan dan digarisbawahi. Kita jajan di luar nggak apa-apa, berkali-kali juga nggak apa-apa, tapi harus sering-sering dan rutin untuk medical check up, memperhatikan kesehatan seksual kita. Karena justru menurut aku beranggapan kalau misalnya laki-laki yang sudah aktif secara seksual dan gonta-ganti pasangan itu biasanya mainnya lebih enak. Kenapa? Karena dia belajar dari pasangan, dari misal nih dia dapet cewek A, oh cewek A tipenya gini, sukanya gini, nah dia explore sama si cewek A. Besok minggu depan dia ganti cewek sama si cewek B, dia dapetnya beda lagi, yang cewek B beda sama si A, dapet fantasinya beda. Akhirnya dia belajar dan explore, jadi pengetahuan dia secara seksual nggak asal penetrasi aja, jadi kayak bisa bantu buat mengeksplor ketika dia punya pasangan ke depannya. Gitu sih. Terus nih Kak, pernah dengar istilah post nut clarity nggak? Itu loh momen dimana cowok tiba-tiba ngerasa sedih, ngerasa berdosa atau setelah masturbasi. Ya. Oh ya banyak banget tuh. Biasanya itu aku nggak tahu ya, itu aku nggak tahu apa yang dirasakan cowok ketika bermasturbasi. Kenapa bisa sampai merasa bersalah dan berdosa? Nah itu aku yang sampai sekarang belum nemu jawabannya, belum pernah ngobrol secara deep sama cowok yang menggalakkan kayak stop masturbasi, atau kayak kalau misalnya stop porn aku setuju, tapi untuk stop masturbasi kayaknya mustahil deh, kecuali kamu memang udah married atau udah punya pacar. Kalau orang disuruh stop masturbasi sedangkan dia tidak mau pacaran atau tidak mau relationship, berada dalam komitmen gitu, agak susah kalau nggak masturbasi. Aku jadi pertanyaan, mungkin buat kalian nanti yang nonton, coba dong kasih insight kenapa cowok-cowok bisa merasa bersalah ketika klimaks, ketika setelah masturbasi. Kenapa? Aku juga bingung. Apa yang menjadikan rasa bersalah? Kamu pernah gitu emang? Pernah. Kenapa? Kayak nggak pada tempatnya gitu. oh kayak kok gini gitu, kayak nyesel kok aku gitu kan. Kalau cewek rata-rata malah kayak udah deh enak, jadi kayak lebih self love-nya lebih dapet, jadi kayak oh ya udah. Tapi kalau cowok nggak tahu kenapa bisa menyesal, aku bingung. Coba nanti aku kasih insight di kolom komen aja. Terus kalau kakak bisa ngasih satu saran buat cowok-cowok yang hobinya main sendiri, kakak mau bilang apa? Kurang-kurangin atau gas terus? Gas terus. Kalau aku gini, selagi itu masturbasi tidak mengganggu aktivitas bersosialisasi kalian sehari-hari, tidak mengganggu kalian bersikap aneh di lingkungan, dan tidak menjadikan kalian kriminal, either itu kalian meruda paksa orang atau kayak pedofilia atau jadi predator, itu harus bener-bener di stop. Ketika kalian ada fantasi gairah untuk meruda paksa orang, itu udah nggak boleh. Jadi itu jatuhnya ke kriminal. Kalau untuk orang yang bermasturbasi, aku sih tidak akan menyarankan untuk mengurangi, tapi kontrol. Karena mau kalian sedikit atau banyak, berapa kali kalian bermasturbasi, tapi kalau kalian bisa mengkontrol, itu semua ada dalam diri kalian. Jadi ketika mau berapa banyak dan berapa kali kalian bisa bermasturbasi dalam sehari, selama kalian bisa kontrol, aku sih kayak sasa aja sih. Karena kan yang penting itu kalian bisa ngontrolnya. Selagi kalian bisa kontrol bagaimana kalian berapa kali masturbasi dalam sehari, seminggu, dan kalian kontrol dan tidak pernah mengganggu kenyamanan kalian bersosialisasi, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari kalian, dan tidak mengganggu atau mengubah perilaku kalian pada masyarakat atau keluarga, itu harusnya sih ya wajar-wajar aja sih. Karena memang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Gitu, Mac. Oke deh, aku jadi ngerti nih. Harus ngerti, karena apalagi kamu yang udah mulai free sex ya, yang udah mulai aktif secara seksual, walaupun kamu kadang suka iseng tiba-tiba di tengah jalan nyabut kondom, itu goblok sih. Jadi harus banyak sex education memang. Terus minum sate tadi. Itu mitos, Nay. Kamu pikir
Kamu pikir habis itu minum Sprite terus spermamu nggak ada yang satu bertahan gitu? Nggak mungkin anjir. Nah itu nanti akan kita bahas di selanjutnya bagaimana caranya aku free sex dan body count 200 sekian. Nanti akan kita bahas bagaimana caranya aku free sex dan body countku 200 sekian tapi nggak pernah positif hamil. Itu juga mitos. Kalau memang sperma kalian bagus dan kuat, itu nggak akan bisa diapa-apain. Jadi memang harus diantisipasi daripada mengobati, lebih baik mencegah. Caranya bagaimana nanti kita akan bahas mungkin di segmen berikutnya. Ada lagi Mek? Aku mau baca buku nih anjir. Udah sih Kak, udah paham aku nih. Jadi udah paham. Udah paham ya. Nanti sama ini deh aku kasih beberapa rangkuman yang hasil aku baca-baca buku tentang rahim perempuan, karena kan kamu juga punya pacar, kita juga lahir dari rahim seorang ibu, jadi kita juga harus peduli gitu akan kesehatan reproduksi pasangan dan reproduksi kita. Itu nanti akan kita bahas kesehatan reproduksi dan mitos setelah come inside, kenapa biar tidak hamil, bagaimana step-stepnya gitu ya. Jadi nantikan segmen berikutnya edukasi seksual berdasarkan rangkuman buku dan jurnal beberapa yang udah pernah aku baca dan aku terapkan dan it works. Jadi ya, see you in the next segment erection. Thank you for watching guys. So, aku berharap video ini bisa menjadikan bahan diskusi kita untuk bisa tetap melakukan hubungan seksual dengan aman dan nyaman tanpa pernah merugikan orang lain atau bahkan jatuhnya ke kriminalitas. Jadi safety sex is sexy. Thank you. Bye bye.